Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Silahkan anak-anak untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang ada di e-learning ya. Bagaimana masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini? Ibu harap kalian untuk tetap semangat dan tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sebab pembelajaran kali ini sangat bermanfaat bagi kalian dalam mengamati keadaan ekonomi di sekitar dan juga sangat bermanfaat bagi kalian dalam mengerjakan soal-soal ujian di kemudian hari. Sebelumnya, ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran pada pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat materinya tentang apa? Ya, benar. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai indeks harga. Ada yang masih ingat indeks harga itu apa? Ya, indeks harga merupakan perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode selanjutnya, di mana di dalam indeks harga ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani. Nah, untuk materi pembelajaran pada pertemuan kali ini masih berkaitan dengan materi pembelajaran pada pertemuan minggu lalu. Ada yang tahu? Ya, benar. Materi pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inflasi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari inflasi. Peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya inflasi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis dari inflasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menghitung laju inflasi. Di sini Ibu sudah menampilkan satu buah gambar. Ada yang tahu maksud gambar ini apa? Dan dalam gambar ini ada keterangan bahwa krisis di Venezuela membuat harga sabun hingga beras tembus Rp200.000. Ada yang tahu maksudnya itu apa? Nah, dan di gambar tersebut disajikan bahwa uang ini dijadikan sebagai suatu kerajinan dari dompet hingga menjadi sebuah tas. Ada yang tahu ini penyebabnya apa? Ya, benar. Penyebabnya itu yaitu inflasi, di mana inflasi yang terjadi di Venezuela ini sangat tinggi. Inflasi yang tinggi ini menyebabkan jumlah uang yang beredar itu sangat banyak. Mengapa jumlah uang yang beredar itu sangat banyak? Karena jumlah uang yang beredar sangat banyak ini disebabkan oleh pemerintah yang terlalu banyak mencetak uang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat di Venezuela itu sendiri. Akan tetapi langkah ini merupakan langkah yang salah sehingga menimbulkan nilai dari uang itu sendiri semakin rendah. Nah, sehingga uang dijadikan sebagai suatu kerajinan. Bayangkan saja, 1 kilo beras bisa dihargai Rp200.000. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Untuk pengelompokannya sendiri sudah Ibu masukkan ke dalam WhatsApp group, silahkan kalian lihat. Dan di dalam WhatsApp group Ibu sudah mengunggah lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian untuk buka lembar kerja peserta didik tersebut dan lihat petunjuk teknis pengisiannya. Di sini Ibu akan menampilkan satu buah video. Silakan kalian amati dan analisis permasalahan yang terjadi dalam video tersebut dan hubungkan dengan inflasi. Nah, berikut videonya ya. Indonesia akhirnya mencatatkan inflasi pertama setelah Indonesia mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut sepanjang Juli hingga September. Oktober 2020, Indonesia mencatat inflasi bulanan 0,07%. Sementara tingkat inflasi tahun kalender menjadi 0,95% dan inflasi 1,44% secara tahunan.
Memang Ibu Pertiwi kembali mengalami inflasi, namun angkanya masih sangat minim imbas pandemi COVID-19. Dengan catatan, kalau dibandingkan posisi bulan Oktober tahun 2019, inflasi pada bulan Oktober tahun 2020 yang sebesar 1,44% ini tergolong sangat rendah. Karena pada bulan Oktober tahun 2019, inflasinya adalah sebesar 3,13%. Lalu apa yang menyebabkan inflasi terdongkrak di Oktober silam? Ternyata gara-gara kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah. Ya, kenaikan harga 3 komoditas ini menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andilnya paling besar atau 0,07% kepada inflasi. Kontributor inflasi lain datang dari penyediaan makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, serta kelompok pengeluaran kesehatan. Meski begitu, inflasi rendah ini menjadi sinyal daya beli masyarakat masih belum pulih benar. Pasalnya, inflasi inti yang dipengaruhi faktor permintaan penawaran masih dalam tren penurunan. Data BPS mencatatkan, tren inflasi inti cenderung turun dalam 3 bulan terakhir, sejalan dengan deflasi. Pada Juli, inflasi inti tercatat sebesar 0,16%, naik pada Agustus menjadi 0,29%. Namun pada September dan Oktober, inflasi inti kembali merosot dan tercatat pada Oktober di level 0,04%. Justru core inflation itu malah turun dari bulan sebelumnya. Itu menunjukkan sebetulnya kalau dari sisi daya beli memang tidak terlalu ada peningkatan drastis. Jadi artinya kalau kita mau menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh kenaikan daya beli, mungkin perlu lebih cermat lagi. Harus kita lihat apakah konsisten nanti November pun seperti itu. Walaupun memang sudah ada kenaikan dari ekspektasi konsumen, kemudian ada kenaikan dari sudah ada pemulihan dari misalkan retail sales dan sebagainya. Tapi ini perlu kita waspadai bahwa ini kita simpulkan sebagai daya beli itu. Jadi masih terlalu dini untuk kita katakan ini disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat. PSBB itu sudah dilonggarkan. Nah, memang kalau ada pelonggaran PSBB, masyarakat mulai secara terbatas mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Nah, itu akan berdampak sedikit pada pemulihan permintaan domestik, terutama di retail ya. Tapi memang sampai sekarang kita masih melihat secara overall ini permintaan domestik masih lemah secara umum ya. Sudah ada tanda-tanda gradual menuju pemulihan ekonomi. Jadi memang masyarakat mulai sedikit optimis, terutama mungkin karena didorong juga oleh berita adanya vaksin yang mungkin akan sampai ke Indonesia di awal tahun 2021 ya. Daya beli masyarakat yang masih tercekat ini menjadi perhatian Kepala Negara. Presiden Joko Widodo meramal pada kuartal 3 tahun ini konsumsi rumah tangga masih akan tumbuh negatif. Jokowi pun meminta menterinya agar bekerja ekstra keras menyerap penyerapan anggaran lebih optimal agar semakin banyak uang yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat kembali memiliki daya beli agar konsumsi rumah tangga kembali meningkat. Belanja, spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Saya mendapatkan angka bahwa di konsumsi rumah tangga ini masih berada pada angka kurang lebih minus 4. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand. Sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik. Bukan hal mudah untuk menggenjot daya beli di tengah pandemi. Butuh lebih banyak stimulus yang dipastikan terserap masyarakat dan penanganan COVID-19 yang jitu termasuk vaksinasi. Kepercayaan konsumen perlu dijaga agar mereka berani menggelontorkan uang yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia. Nah, mungkin itu mengenai video permasalahan yang terjadi di Indonesia, itu permasalahan mengenai inflasi. Silahkan kalian diskusikan mengenai isi video tersebut dengan anggota kelompoknya untuk kemudian dipresentasikan. Ibu kasih waktu 15 menit ya.
Ya, waktunya sudah habis. Silakan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu mulai dari kelompok 1 dulu ya. Wah, bagus-bagus sekali ya presentasinya. Di sini ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan dari hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok. Kesimpulan yang sangat bagus ya dan sangat jelas. Nah, intinya bahwa dalam video tersebut bahwa Indonesia mengalami inflasi sekitar 1,44%, di mana inflasi tersebut diakibatkan sebagian besarnya dari sektor makanan dan minuman. Nah, selain itu, inflasi yang di Indonesia ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga pemerintah memberikan stimulus berupa subsidi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga inflasi mampu dikendalikan. Tetapi inflasi yang terjadi ini masih tergolong sangat ringan ya, jadi tidak begitu berpengaruh atau tidak begitu mengganggu terhadap perekonomian. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai inflasi. Materi yang pertama yaitu pengertian dari inflasi. Sebelumnya ada yang tahu inflasi itu apa? Inflasi merupakan kenaikan harga barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dilihat dari definisinya, terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai inflasi. Yang pertama yaitu kenaikan harga, yang kedua bersifat umum, dan yang ketiga yaitu berlangsung secara terus-menerus. Harga dapat dikatakan naik jika harganya lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Misalnya, harga sabun 80 gram seharga Rp4.000. Kemudian, keesokan harinya, harga sabun tersebut menjadi 4.400, lebih mahal dibandingkan dengan hari kemarin. Jadi, dapat dikatakan bahwa harga sabun ini mengalami kenaikan harga. Nah, perbandingan harga tersebut dilakukan dengan jarak waktu, yaitu berupa seminggu, bisa dengan seminggu, sebulan, triwulan, atau bahkan setahun. Nah, selain dari seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun, perbandingan waktu juga bisa dilakukan dengan melihat patokan musim. Misalnya, ketika musim paceklik, harga beras cenderung naik, bisa mencapai harga Rp8.000. Tetapi ketika sedang musim panen, harga beras cenderung murah karena gabah pun harganya murah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan terjadi kenaikan harga beras ketika sedang musim paceklik. Jadi dapat dikatakan bahwa patokan musim ini dapat dijadikan sebagai perbandingan jarak waktu. Yang kedua yaitu bersifat umum. Kenaikan suatu komoditas belum dikatakan sebagai inflasi jika tidak mempengaruhi kenaikan harga komoditas lain secara umum. Misalnya, mangga harum manis ketika tidak sedang memasuki musim panen bisa mencapai harga Rp15.000 per kilogram. Dan ketika memasuki musim panen atau sekitar akhir tahun, harga mangga harum manis ini bisa mencapai harga Rp8.000 sampai Rp10.000. Jadi lebih murah ya. Jadi dapat dikatakan bahwa pada periode-periode tertentu, harga mangga harum manis ini dapat berkali-kali lipat lebih mahal. Beda cerita jika yang dinaikkan itu harga bahan bakar minyak atau BBM. Pengalaman di Indonesia sendiri bahwa ketika pemerintah menaikkan harga BBM, maka harga komoditas lain pun ikut naik. Sebab BBM ini merupakan bahan atau komoditas strategis sehingga mampu mempengaruhi harga-harga komoditas lain untuk naik.
Jadi ketika BBM naik, maka komoditas-komoditas lain pun akan ikut meningkat harganya. Jika mangga harum manis mengalami kenaikan harga, belum tentu BBM mengalami kenaikan harga. Tetapi jika BBM mengalami kenaikan, maka otomatis harga dari mangga harum manis pun ikut meningkat. Karena biaya transportasi yang dikeluarkan pun semakin meningkat. Mengapa biaya transportasinya meningkat? Sebab BBM ini merupakan salah satu input yang dapat mempengaruhi jalannya roda dari kendaraan seperti bus, truk, dan mobil pribadi. Sehingga apabila BBM naik, maka otomatis biaya transportasi yang dikeluarkan pun akan naik dan mempengaruhi harga jual mangga itu sendiri menjadi naik. Kenaikan harga-harga BBM ini mengakibatkan harga jual produk industri ini semakin merambat naik. Terutama ya kebutuhan pokok, karena itu disebabkan oleh biaya operasional yang dikeluarkan oleh industri semakin naik dalam menjalankan mesin-mesin yang ada di dalam pabrik. Nah, selain meningkatkan harga jual beli atau harga jual semakin tinggi, selain itu dapat menyebabkan para buruh untuk menuntut kenaikan upah dalam memelihara daya belinya. Yang ketiga yaitu berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum ini belum dikatakan sebagai inflasi jika terjadi hanya sesaat, sebab rentang waktu dalam perhitungan inflasi ini minimal dilakukan dalam rentang waktu bulanan. Sebab dalam rentang waktu bulanan ini dapat dilihat kenaikan harga-harga yang bersifat umum dan terus-menerus. Secara umum, suatu negara yang mengalami inflasi ini dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harga barang yang naik terus-menerus. Jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan. Yang ketiga yaitu nilai dan daya beli atau daya beli uang mengalami penurunan. Dan yang ketiga, jumlah barang relatif sedikit. Nah, itu mengenai pengertian dari inflasi. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya inflasi. Materi yang kedua yaitu penyebab terjadinya inflasi. Di negara-negara, baik negara yang berpenghasilan tinggi, sedang maupun rendah, pasti dapat terjadi inflasi. Nah, salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu yang pertama, naiknya permintaan, dan yang kedua yaitu naiknya biaya produksi. Baik, yang pertama yaitu naiknya permintaan. Ketika permintaan terus mengalami kenaikan, tetapi tidak dibarengi dengan penawaran atau penawarannya itu tetap, maka akan menimbulkan harga-harga barang atau komoditas itu akan menjadi naik. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan kurva berikut ini. Dalam kurva tersebut, pada awalnya, ketika permintaan belum mengalami kenaikan, maka titik keseimbangan berada pada titik A, yaitu ketika supply demand bersinggungan pada titik A dengan tingkat harga P0 dan jumlah barang yaitu Q0. Ketika permintaan mengalami kenaikan, maka kurva permintaan ini akan bergeser ke sebelah kanan ya, sehingga menciptakan titik keseimbangan baru yaitu titik B, di mana titik B ini tingkat harganya berupa P1 sebesar P1 dan jumlah barang atau jumlah kuantitas barangnya sebesar Q1. Nah, dari kurva tersebut dapat dilihat jika permintaan naik tidak dibarengi dengan penawaran, maka akan menciptakan harga dari barang itu sendiri akan menjadi meningkat dan jumlah barang yang diproduksi pun akan meningkat. Nah, jika harga barang semakin tinggi, maka itu akan menyebabkan inflasi. Yang kedua yaitu naiknya biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini dapat menimbulkan inflasi karena disebabkan oleh meningkatnya biaya-biaya produksi seperti naiknya
upah pekerja atau naiknya harga bahan baku. Nah, naiknya biaya produksi ini menyebabkan harga barang yang dihasilkan ini semakin meningkat. Akan tetapi jumlah barang yang diproduksi akan semakin sedikit. Bisa dilihat dalam kurva berikut ini. Dalam kurva disajikan bahwa titik keseimbangan pada awalnya berada pada titik A, yaitu pada tingkat harga P0 dan jumlah barang Q0. Ketika biaya produksi naik, maka otomatis penawaran pun akan bergeser ke sebelah kiri, sehingga menimbulkan atau memunculkan keseimbangan baru, yaitu berupa titik B, dengan tingkat harga P1 dan jumlah barang yang diproduksi menjadi Q dengan tingkat atau jumlah barang Q1. Nah, bisa dilihat dalam kurva bahwa kurva penawaran ini bergeser ke sebelah kiri. Nah, apabila bergeser ke sebelah kiri ini, terjadi peningkatan harga barang itu sendiri. Dan apabila harga barangnya itu meningkat, karena biaya produksinya meningkat, maka jumlah barang yang dihasilkan pun akan sedikit. Nah, jadi dalam kurva tersebut dijelaskan bahwa naiknya biaya produksi ini dapat menyebabkan inflasi. Selain dengan naiknya permintaan dan naiknya biaya produksi, inflasi juga dapat terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat mengalami pertumbuhan yang sangat cepat atau jumlah uang yang beredar itu sangat banyak. Nah, itu merupakan salah satu faktor juga yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Secara umum di Indonesia itu sendiri inflasi dapat terjadi akibat masalah-masalah seperti berikut. Yang pertama yaitu pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan produsen dalam menghasilkan suatu barang. Yang kedua yaitu naiknya harga barang-barang impor. Yang ketiga naiknya upah dari para pekerja. Nah, yang keempat yaitu penambahan penawaran uang dengan cara percetakan uang atau dengan cara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Lalu yang terakhir yaitu terjadinya krisis politik ekonomi yang sebelumnya telah terjadi ya pada tahun 1998. Itu mungkin materi mengenai penyebab terjadinya inflasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang kedua, inflasi berdasarkan penyebab. Dan yang ketiga, inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Inflasi ringan ini merupakan inflasi dengan persentase kurang dari 10%, di mana inflasi ini tidak mengganggu perekonomian suatu negara. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang merupakan inflasi yang persentasenya antara 10-30%, di mana inflasi ini tidak begitu mempengaruhi atau mengganggu perekonomian. Akan tetapi, inflasi sedang ini mempengaruhi kesejahteraan bagi masyarakat atau bagi orang-orang yang memiliki penghasilan tetap, di mana orang yang berpenghasilan tetap ini jika ingin menaikkan konsumsinya terhadap barang dan jasa, maka harus dinaikkan pula tingkat penghasilannya. Nah, jadi maksudnya itu yaitu dengan inflasi sedang ini mengakibatkan kesejahteraan dari masyarakat berpenghasilan tetap ini menjadi agak terganggu ya. Lalu yang selanjutnya yaitu inflasi berat. Nah, inflasi berat ini merupakan inflasi dengan persentase antara 30-100%, di mana inflasi ini sangat begitu mengganggu perekonomian di suatu negara. Nah, dalam inflasi ini biasanya tingkat suku bunga tabungan pun akan lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi, sehingga menyebabkan masyarakat atau orang-orang pun enggan untuk menabungkan uangnya di bank, tetapi lebih memilih untuk membelanjakan uang tersebut terhadap barang dan jasa. Nah, yang terakhir yaitu inflasi sangat berat, di mana inflasi sangat berat ini merupakan inflasi yang persentasenya lebih dari 100%. Nah, dapat diketahui ya, jika lebih dari 100%, maka inflasi ini sangat menimbulkan kekacauan
dalam perekonomian di suatu negara. Selain menimbulkan kekacauan bahwa inflasi ini sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, itu merupakan jenis inflasi dari tingkat keparahannya ya. Selanjutnya yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya. Lalu jenis inflasi yang kedua yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu demand pull inflation dan yang kedua yaitu cost pull inflation. Baik, yang pertama yaitu demand pull inflation. Di mana demand pull inflation ini merupakan bahwa inflasi ini terjadi jika permintaan akan barang dan jasa terus meningkat, akan tetapi penawarannya itu tetap sehingga menimbulkan harga barang dari itu sendiri menjadi naik. Nah, harga barang yang naik ini dapat menyebabkan inflasi. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi. Jika permintaan naik dan penawaran tetap, maka harga-harga dari barang pun akan mengalami kenaikan. Inflasi ini terjadi akibat dari adanya permintaan total yang semakin meningkat. Meningkatnya permintaan total ini menyebabkan harga-harga barang menjadi naik. Permintaan yang dimaksud di sini yaitu bertambahnya investasi swasta yang diakibatkan oleh kemudahan mendapatkan kredit bank. Nah, yang kedua yaitu bertambahnya pengeluaran pemerintah dengan cara mencetak uang. Jadi, pada inflasi ini, semakin meningkatnya permintaan dari masyarakat terhadap barang dan jasa, maka semakin tinggi pula faktor-faktor biaya produksi yang digunakan. Nah, tingginya biaya faktor-faktor produksi ini menimbulkan harga-harga dari produk itu menjadi meningkat. Nah, harga-harga produk yang meningkat ini dapat menimbulkan inflasi. Dengan demikian, inflasi ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan total pada suatu perekonomian di suatu wilayah tertentu ketika perekonomian berada dalam situasi full employment. Lalu yang kedua yaitu cost pull inflation. Inflasi ini terjadi diakibatkan karena naiknya biaya produksi. Nah, naiknya biaya produksi ini menyebabkan harga-harga barang yang diproduksi pun akan semakin meningkat. Nah, biasanya ketika terjadi inflasi ini terjadi kelesuan pada suatu usaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan biaya produksi. Yang pertama yaitu kenaikan harga bahan baku, yang kedua yaitu kenaikan upah atau gaji PNS sehingga mendorong para pengusaha untuk meningkatkan harga-harga produknya. Yang ketiga yaitu berkurangnya jumlah. Lalu, kenaikan harga barang yang diproduksi tidak disertai dengan jumlah barang yang meningkat. Yang terakhir yaitu kenaikan bunga pinjaman. Apabila permintaan akan barang dan jasa ini berkurang, maka otomatis barang yang dihasilkan atau yang diproduksi pun akan semakin menurun. Nah, mungkin itu mengenai jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Jenis-jenis inflasi selanjutnya yaitu inflasi berdasarkan sumbernya. Nah, inflasi berdasarkan sumbernya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inflasi yang bersumber dari dalam negeri dan inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri biasanya disebabkan oleh salah satu penyebabnya itu yaitu pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Nah, mengapa demikian? Pertumbuhan jumlah uang yang beredar ini disebabkan oleh pemerintah dengan cara mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutup anggaran defisit. Selain dengan penyebab pertumbuhan jumlah uang yang beredar, penyebab lainnya yaitu ketidakstabilan kondisi alam. Salah satunya yaitu dengan ketidakstabilan kondisi alam ini mampu mengakibatkan gagal panen, sehingga dengan gagal panen ini akan mengakibatkan harga-harga dari komoditas yang gagal panen tersebut mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Biasanya pada inflasi ini menyebabkan harga barang dari satu waktu ke waktu lainnya itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikan barang ini atau komoditas ini menyebabkan para produsen untuk menimbun barang sebanyak-banyaknya akibat dari harga barang yang naik tersebut untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Nah, hal itu dapat menyebabkan kenaikan harga. Dan kenaikan harga ini dapat menimbulkan suatu inflasi.
Nah, yang kedua yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Suatu negara, baik itu negara maju ataupun negara berkembang, dalam memenuhi kebutuhannya itu pasti memerlukan negara lain. Mereka membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Salah satu contohnya yaitu negara kita, yaitu negara Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhannya, negara Indonesia pasti membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Salah satu contohnya yaitu dalam pemenuhan modal. Nah, dalam pemenuhan modal ini, Indonesia pasti membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pembelian barang modal dari negara lain pun mengakibatkan harga barang-barang di dalam negeri ini turut naik, sehingga itu akan menyebabkan inflasi. Lebih rincinya, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi ini yang pertama yaitu kenaikan harga barang di luar negeri, yang kedua kenaikan biaya produksi di luar negeri, dan yang terakhir kenaikan tarif impor. Negara yang memungkinkan terjadinya inflasi ini merupakan negara yang termasuk ke dalam negara berkembang. Mengapa demikian? Sebab negara berkembang ini sebagian besar atau sebagian bahan bakunya diimpor dari negara lain, sehingga apabila diimpor dari negara lain maka akan mempengaruhi harga-harga dari dalam negeri itu sendiri. Nah, selain negara-negara berkembang, negara yang mampu mengalami inflasi ini yaitu negara yang menganut sistem ekonomi terbuka. Nah, sistem ekonomi terbuka ini memungkinkan suatu negara untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan berbagai negara lain. Jadi dengan banyaknya aktivitas perdagangan dengan negara lain, maka otomatis harga-harga barang yang ada di dalam negerinya itu akan dipengaruhi oleh harga-harga dari berbagai negara tersebut yang bekerja sama dengan negaranya. Nah, mungkin itu jenis-jenis dari inflasi berdasarkan sumbernya. Materi selanjutnya yaitu menghitung laju inflasi. Materi selanjutnya yaitu menghitung laju inflasi. Ada beberapa indikator ekonomi makro yang dapat menghitung laju inflasi. Yang pertama, indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga implisit atau GNP deflator. Baik, yang pertama yaitu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini merupakan indeks dengan melihat pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, berarti dengan indeks harga konsumen ini mampu menghitung laju inflasi dengan rumus sebagai berikut ya, bahwa laju inflasi sama dengan indeks harga tahun kedua dikurangi indeks harga tahun pertama per indeks harga tahun pertama dikali 100. Bisa dilihat IHK 1 yaitu indeks harga tahun pertama dan IHK 2 indeks harga tahun kedua. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Memasuki ke dalam contoh soal, negara A pada tahun 2014 memiliki IHK sebesar 111,2 dan pada tahun 2015 IHK-nya itu sebesar 118,6. Lalu berapakah laju inflasi pada negara A? Oke, diketahui ya bahwa indeks harga tahun dasarnya itu berarti indeks harga tahun 2014 sebesar 111,2 dan indeks harga tahun keduanya yaitu indeks harga tahun 2015 sebesar 118,6. Maka laju inflasi sama dengan IHK 2015 dikurangi IHK 2014 per IHK 2014 dikali 100. Maka 18,6 dikurangi 111,2 per 111,2 dikali 100. Maka dihasilkan 0,0665 dikali 100. Maka dihasilkan laju inflasinya sebesar 6,65%. Nah, jadi laju inflasi di negara A pada tahun 2015 sebesar 6,65% dan dikategorikan bahwa inflasi ini termasuk ke dalam inflasi ringan sebab kurang dari 10%. Memasuki contoh soal yang kedua yaitu
IHK pada tahun 2010 sebesar 143,5 dan pada tahun 2011 sebesar 145,6. Lalu negara tersebut pada tahun 2011 mengalami inflasi A. Inflasi ringan, B. Inflasi sedang, C. Inflasi berat, D. Inflasi sangat berat. Untuk mengetahuinya, jadi kita harus menghitung dulu laju inflasinya. Laju inflasi, diketahui bahwa laju inflasi tahun pertama yaitu tahun 2010 sebesar 143,5 dan pada tahun kedua yaitu inflasi 2011 sebesar 145,6. Maka laju inflasinya yaitu IHK 2011 dikurangi IHK 2010 per IHK 2010 dikali 100. Maka 145,6 dikurangi 143,5 per 143,5 dikali 100, maka dihasilkan 0,0146 dikali 100%. Maka laju inflasinya sebesar 1,46%. Maka ini dikategorikan sebagai inflasi ringan, sebab laju inflasinya atau persentase laju inflasinya kurang dari 10%. Maka jawabannya itu yaitu A. Inflasi ringan. Berikut ini merupakan tabel indeks harga di negara Aceh pada tahun 2016 sampai 2019. Bisa dilihat di dalam tabel ya, tahunnya beserta indeks harga konsumennya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, berapakah laju inflasi pada tahun 2017 sampai 2019? Untuk menghitung laju inflasinya sama seperti menghitung laju inflasi pada contoh-contoh soal sebelumnya ya. Nah, pada laju inflasi 2017 berarti tahun dasarnya itu mengambil tahun 2016. Maka rumusnya itu yaitu IHK 2017 dikurangi IHK 2016 per IHK 2016 dikali 100. Maka dihasilkan IHK 2017 sebesar 8,98%. Nah, caranya sama ya seperti contoh soal sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu laju inflasi pada tahun 2018, di mana IHK yang tahun dasarnya yaitu IHK 2017. Maka rumusnya yaitu laju inflasi sama dengan IHK 2018 dikurangi IHK 2017 per IHK 2017 dikali, maka hasilnya yaitu sebesar 6,63% laju inflasi pada tahun 2018. Nah, lalu laju inflasi pada tahun 2019. Berarti IHK tahun dasarnya tahun 2018. Maka laju inflasinya yaitu IHK 2019 dikurangi IHK 2018 per IHK 2018 dikali 100. Maka laju inflasi tahun 2019 sebesar 11,6%. Dari perhitungan laju inflasi menggunakan indeks harga ini, diketahui bahwa laju inflasi pada tahun 2017 sebesar 8,98%, 2018 sebesar 6,63%, dan pada tahun 2019 sebesar 11,6%. Nah, dari perhitungan tersebut, pada tahun 2017 dan 2018 ini, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya itu merupakan termasuk ke dalam inflasi ringan, sebab persentase laju inflasinya kurang dari 10%. Sedangkan pada tahun 2011, inflasinya itu berdasarkan tingkat keparahannya termasuk ke dalam inflasi sedang, sebab inflasinya itu lebih dari 10% atau inflasinya berada antara 10% sampai 30%. Jadi dapat dikatakan bahwa tahun 2019 terjadi inflasi sedang. Nah, mungkin itu contoh perhitungan laju inflasi berdasarkan indeks harga konsumen. Yang kedua yaitu indeks harga produsen. Nah, indeks harga ini menitik beratkan kepada produsen seperti bahan baku atau bahan setengah jadi. Nah, untuk rumus laju inflasi berdasarkan indeks harga produsen ini, rumusnya sama atau sama persis dengan indeks harga konsumen, yaitu tahun kedua dikurangi tahun dasar per tahun dasar dikali 100. Nah, jika indeks harga konsumen disimbolkan dengan IHK, maka indeks harga produsen disimbolkan dengan IHPB atau indeks harga perdagangan besar. Jadi, laju inflasi sama dengan indeks harga perdagangan besar tahun kedua dikurangi indeks harga perdagangan besar tahun pertama per IHPB tahun pertama dikali 100. Nah, jadi rumusnya seperti itu. IHPB 1 ini merupakan indeks harga tahun pertama dan IHPB 2 indeks harga tahun kedua.
Indeks harga implisit atau GNP deflator. Nah, GNP deflator ini merupakan indeks harga yang berbeda dari indeks harga konsumen dan indeks harga produsen, di mana indeks harga ini menitikberatkan kepada jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau menghitung jumlah barang atau jasa dengan melihat jumlah barang jasa yang termasuk ke dalam GNP. Nah, dalam perhitungannya sendiri, GNP deflator ini sebelumnya sudah dijelaskan dalam materi indeks harga, yaitu dengan menggunakan metode PASC. Mungkin sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Silakan bila ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami, kita buka sesi tanya jawab di e-learning saja ya. Kesimpulannya, bahwasannya inflasi ini merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan bersifat umum. Nah, di dalam inflasi ini terjadi akibat dari naiknya permintaan, naiknya biaya produksi, dan satu lagi yaitu pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Nah, di dalam inflasi terdapat banyak jenis-jenisnya. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan sumbernya. Nah, lalu dalam perhitungan laju inflasi bisa dilakukan dengan indikator-indikator makro seperti indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga implisit atau kita sebut dengan GNP deflator. Nah, mungkin sekian untuk materi pertemuan pada hari ini. Silakan sebagai bahan evaluasi untuk mengisi soal-soal yang telah Ibu lampirkan di dalam e-learning. Untuk materi pertemuan pada minggu selanjutnya masih membahas mengenai inflasi, yaitu mengenai dampak dan kebijakan dalam mengatasi inflasi. Sekian untuk materi pertemuan kali ini dicukupkan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.